Shalom saudara-saudari, selamat malam. Puji Tuhan, kembali lagi bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Malam. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini, penyertaan-Mu sepanjang hari kami telah lalui. Dan malam hari ini kami berkesempatan untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus membimbing kami, mengarahkan kami untuk hidup di dalam rencana-Mu yang indah itu atas hidup kami ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan malam hari ini kita ambil di dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudari, karena kuasa dan kasih Allah tidak terbatas, itu sebabnya Ia selalu dapat diandalkan di setiap keadaan. Acap kali orang lebih mengandalkan kemampuan orang lain atau dirinya dan mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Dengan berbuat demikian, ia telah beranggapan bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak dapat diandalkan. Di saat yang sama, ia berpandangan bahwa orang lain atau dirinya dapat lebih diandalkan daripada Tuhan. Padahal sesungguhnya kasih dan kuasa Tuhan adalah tidak terbatas, sehingga ia selalu dapat diandalkan. Apabila orang memahami hal ini, maka ia tidak akan menatap masa depan dengan keputusasaan, tetapi dengan penuh pengharapan. Realitas bahwa dirinya adalah pribadi yang dapat diandalkan itulah yang diutarakan Allah melalui Nabi Yesaya dan dicatat di dalam Yesaya 40. Kepada umatnya yang beranggapan bahwa ia telah mengabaikan mereka, Allah menegaskan bahwa dirinya adalah Sang Pencipta alam semesta yang tidak pernah menjadi lelah atau lesu. Artinya kuasanya bersifat tidak terbatas. Selain itu, ia juga berkata bahwa dirinya bersedia memberi kekuatan kepada mereka yang lelah dan tidak berdaya. Artinya kasihnya bersifat tidak terbatas pula. Kedua hal ini yaitu bahwasannya kasih dan kuasanya tidak terbatas. Itulah yang menyebabkan Allah selalu dapat diandalkan di setiap keadaan. Pertanyaan untuk direnungkan ialah, apabila kuasa dan kasih Tuhan bersifat tidak terbatas, bagaimana seharusnya sikap kita dikala kita menghadapi kesulitan? Mengapa demikian? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan di setiap keadaan. Kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam keterbatasan kami ya Tuhan, besarnya tantangan yang kami hadapi, kami menyadari bahwa seringkali kami berputus asa. Tetapi bila kami percaya kepada kasih dan kuasa-Mu yang lebih besar dibandingkan setiap kesulitan yang kami hadapi itu, Engkau akan memberkati kami, memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang baru. Tak akan pernah Engkau meninggalkan dan membiarkan kami menghadapi semua penghalang itu seorang diri. Kami yakin bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kami berterima kasih untuk waktu yang telah kami lalui pada hari ini. Kebaikan-Mu sungguh melampaui kemampuan akal kami untuk mencernanya. Di setiap saat Engkau menuntun dan menyertai kami dengan roh dan firman-Mu. Di saat kami harus membuat pilihan-pilihan, Engkau membimbing kami agar mampu membuat keputusan-keputusan yang benar dan tepat. Di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan, kami mengalami berkat dan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Dan kami yakin itulah yang akan menolong kami untuk menatap hari depan tanpa merasa ragu. Ke dalam tangan-Mu
yang penuh dengan kasih dan kuasa itu, kami mempercayakan kehidupan dan masa depan kami. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus untuk para pendengar yang mengikuti renungan pada malam hari ini. Berikan mereka damai sejahtera-Mu dan sukacita yang abadi melimpah di dalam kehidupan mereka. Jikalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaan mereka. Jikalau ada di antara mereka yang sedang bergumul dalam masalah pasangan hidup mereka, kiranya Engkau yang mempertemukan pasangan hidup yang takut akan Engkau. Dan kiranya ada di antara para pendengar yang sedang bergumul masalah keharmonisan dalam keluarga mereka. Tuhan, berikan keharmonisan antara suami dan istri, anak-anak dan orang tua, supaya ada damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Engkau tumbuhkan kerinduan, kehausan bagi setiap para pendengar yang mengikuti renungan malam hari ini untuk mencintai Engkau lebih dari segalanya. Dan pada malam hari ini kami kembali mengungkapkan iman kami kepadamu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, bila saudara merasa diberkati dengan perenungan firman Tuhan malam hari ini, silakan meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.